melakukan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Bercanda, bercanda. Anda ingin sukses? Anda ingin maju? Anda ingin berhasil? Ya, jangan menyerah. Tekun, giat, semangat. Oh, hai. Nggak kenal maka tak sayang, sudah kenal kok menghilang. Just kidding, forever, underpass, fly off. Oke, dah on nih. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Ulfiana Ramadanti. Saya dari kelas 3 PAIG dengan NIM 23411040234. Tujuannya saya di sini yaitu untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Qawaidul Fiqhiyah. Di sini saya akan menjelaskan beberapa. Pertama yaitu ada pengertian Qawaidul Fiqhiyah. Qawaidul Fiqhiyah itu ada dua, yang pertama secara bahasa dan yang kedua yaitu secara istilah. Yang secara bahasa sendiri yaitu qawaid adalah jamak dari kata qaidah yang berarti dasar-dasar, asas-asas atau pondasi, baik dalam pengertian abstrak maupun dalam pengertian konkret. Yang kedua yaitu secara istilah. Qawaid secara istilah yaitu para fuqaha sendiri ini mendefinisikan qawaid dengan berbagai macam redaksi. Menurut Al-Jurjani sendiri mendefinisikan bahwa Qawaidul Fiqhiyah yaitu sebagai ketetapan yang kuli, yang berarti menyeluruh secara general yang mencakup seluruh bagian-bagiannya. Terus yang selanjutnya yaitu ada sejarah perkembangan Qawaidul Fiqhiyah. Sejarah perkembangan sendiri ini dibagi ada 3 fase. Yang pertama yaitu fase pertumbuhan dan perkembangan. Terus yang kedua yaitu ada fase pembukuan, dan yang terakhir yaitu ada fase penyempurnaan dan kematangan. Pada fase pertumbuhan dan perkembangan sendiri, pada periode ini yaitu fikih mulai berkembang ke arah teori yang berbeda daripada masa Khulafaur Rasyidin, yang lebih fokus pada praktik seperti pada masa Nabi. Perkembangan ini ditandai dengan penalaran yang teoritis untuk menghasilkan hukum, bukan hanya mengacu pada kasus-kasus sebelumnya. Pada abad keempat Hijriah menjadi awal penting dalam perkembangan fikih karena pada masa-masa inilah kitab-kitab qawaid mulai disusun. Yang selanjutnya yaitu ada fase pembukuan. Fase pembukuan sendiri yaitu sulit untuk diketahui siapa yang pertama kali membentuk kaidah fikih secara pasti. Namun, sejarah ini mencatat bahwa Abu Thohir, seorang ulama mazhab Hanafi, itu mengumpulkan 17 kaidah fikih mazhab Hanafi. Selanjutnya ada Abu Sa'ad Al-Harawi dari mazhab Syafi'i, kemudian mencatat kaidah tersebut. Sekitar 100 tahun kemudian, Imam Abu Hasan Al-Harqi itu menambah jumlah kaidah tersebut menjadi 37 kaidah. Kaidah-kaidah fikih ini mulai muncul pada akhir abad ketiga Hijriah sebagai respon terhadap tantangan dan masalah yang baru yang timbul seiring meluasnya wilayah kekuasaan Islam. Kaidah ini tuh untuk memudahkan ulama dalam menyelesaikan berbagai persoalan hukum. Terus yang selanjutnya yang terakhir yaitu ada fase kematangan dan penyempurnaan. Fase kematangan dan fase penyempurnaan yaitu setelah kita melalui masa pertumbuhan, perkembangan, pembukuan, dan kodifikasi, selanjutnya itu ada fase kematangan dan penyempurnaan. Qawaid Fiqhiyah itu mencapai penyempurnaan pada periode penyusunan kitab Majalat Al-Ahkam Al-Adliyah. Kitab ini tuh disusun oleh Komite Fuqaha pada masa Sultan Al-Ghazi Abdul Aziz Han Al-Utsmani pada akhir abad ke-13 Hijriah. Kitab tersebut yaitu menjadi rujukan
penting bagi lembaga peradilan, menunjukkan kebangkitan dan puncak prestasi dalam pengkodifikasian qawaid fiqhiyah. Majalah Al-Ahkam Al-Adiyah ini disusun melalui proses pengumpulan seleksi kitab-kitab fikih yang menjadi acuan utama dalam menetapkan hukum pada masa itu. Selain dari penjelasan sebelumnya, saya juga mengambil beberapa penjelasan dari makalah. Yang pertama yaitu ada fase pertumbuhan dan pembentukan. Pada fase ini yaitu ada 3 zaman. Yang pertama zaman Nabi Muhammad SAW. Terus yang kedua ada zaman sahabat. Yang ketiga ada zaman tabi'in dan tabi'in selama 250 tahun. Terus pada fase kedua yaitu fase perkembangan dan fase kodifikasi. Agar lebih jelasnya lagi, di sini pada abad keempat awal mula qawaid fiqhiyah itu menjadi disiplin ilmu yang tersendiri dan dibukukan serta terus berlanjut pada masa setelahnya. Terus pada abad ke-8 ilmu qawaid fiqhiyah juga mengalami masa keemasan yang dimana itu ditandai dengan banyak bermunculannya kitab-kitab qawaid fiqhiyah. Terus yang selanjutnya yaitu ada abad ke-11 Hijriah dan abad ke-12 Hijriah. Ilmu qawaid fiqhiyah juga terus berkembang. Pada fase kedua dari ilmu qawaid fiqhiyah adalah fase perkembangan dan pembukuan yang sebagaimana sudah dijelaskan tadi pada fase pembukuan. Terus yang selanjutnya yaitu fase terakhir. Fase terakhir yaitu fase kematangan dan fase penyempurnaan. Pada fase ini sebelumnya sudah dijelaskan dari abad ke-13, akhir abad ke-13. Sebelum akhir abad ke-13, di sini ada abad ke-10 Hijriah, yang dimana itu dianggap sebagai periode kesempurnaan kaidah fikih. Meskipun tidak, berarti tidak ada lagi perbaikan-perbaikan kaidah pada zaman sesudahnya. Terus pada abad ke-13 juga terdapat salah satu kaidah yang dimana itu disempurnakan, seseorang tidak boleh mengelola harta orang lain kecuali ada izin dari pemiliknya. Saya akan menjelaskan 5 kaidah pokok dari qawaidul fiqhiyah. Pertama yaitu ada al-umuru bimaqasidiha, yang artinya itu setiap perkara tergantung pada niatnya. Contohnya kita itu boleh memakan bangkai selama tidak ada makanan lain kecuali bangkai tersebut. Dan jika kita tidak makan bangkai tersebut, maka kita itu akan mati. Jadi makan bangkai itu hanya untuk sekedar menyambung hidup. Terus yang selanjutnya yaitu ada al-yakinu la yuzalu bisak, yang artinya itu keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan adanya keraguan. Contohnya dalam sholat, yaitu apabila ketika kita melaksanakan sholat, kita itu harus sudah yakin bahwa sholat kita itu rokaatnya sudah benar, maka sholat kita nantinya akan sah. Terus yang selanjutnya ada al-masaqatu tajlibu taisir, yang artinya yaitu kesulitan mendatangkan kemudahan. Contohnya apabila kita bepergian jauh, maka kita itu diperbolehkan untuk menjamak atau mengqashar sholat selama perjalanan itu menempuh dengan jarak kurang lebih 83 km. Terus kaidah yang keempat yaitu ada ad-dararu yuzal, yang artinya kemudorotan harus dihilangkan. Contohnya dalam pemilihan ketua kelas. Dalam pemilihan ketua kelas ini yaitu ada 2 ketua. Yang pertama itu ketua A dan ketua B. Terus yang harusnya dipilih, yang mestinya dipilih itu yang memenuhi kriteria adalah ketua yang A. Tetapi kalau yang B itu tidak dipilih, kemungkinan besar itu akan menimbulkan mudorot. Maka untuk mengambil kemaslahatan yaitu dipilihlah ketua yang B. Yang selanjutnya ada
yaitu ada al-ngadah al-muhakkamah, yang artinya adat kebiasaan dapat dijadikan hukum. Contohnya, adat itu bisa digunakan sebagai hukum selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Contohnya yaitu selamatan orang meninggal, mulai dari yang 7 hari, 100 hari, terus 1000 hari, sama 3000 hari. Setelah saya tadi menjelaskan tentang beberapa contoh pada sebelumnya, di sini saya juga akan memberikan beberapa contoh. Pada kaidah yang pertama yaitu ada kaidah al-umuru bima qasidiha, yang artinya setiap perkara tergantung pada niatnya. Contohnya itu apabila seseorang membeli minuman anggur dengan niat atau tujuan untuk menyembuhkan penyakit dan atau tujuannya itu untuk menjual kembali, maka hukumnya boleh. Akan tetapi jika membeli dengan tujuan untuk menjadikan minuman itu khamr, maka itu hukumnya haram. Terus pada kaidah yang selanjutnya yaitu ada kaidah al-yaqinu la yuzallu bisak, yang artinya keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan adanya keraguan. Contoh di sini yaitu pada sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang rakaat sholat, tapi agar lebih detail lagi, misalnya itu kita ragu dalam jumlah rakaat sholat. Pada jumlah rakaat sholat kita itu ragu sudah mengambil 4 rakaat atau 3 rakaat, maka yang harus diyakini dan diambil itu dari rakaat yang terkecil, berarti pada rakaat yang ketiga. Terus pada kaidah selanjutnya ada at-tajlibu taisir, yang artinya kesulitan mendatangkan kemudahan. Kalau tadi di atas sudah dijelaskan apabila bepergian kita itu boleh mengqashar sholat. Di sini saya akan menjelaskan tentang ketika kita dalam keadaan sakit boleh wudunya dengan tayamum. Lalu begitupun juga dengan sholatnya, kita juga boleh dengan cara duduk ataupun tiduran. Untuk kaidah yang selanjutnya yaitu ada ad-dararu yuzal, yang artinya kemudorotan harus dihilangkan. Contohnya ini kita tidak boleh mabuk-mabukan, terus tidak boleh zina, larangan murtad dari agama lain, terus diperbolehkan memilih hiar karena ada cacat. Yang selanjutnya yaitu ada al-ngadah al-muhakkamah, yang artinya adat kebiasaan dapat dijadikan pertimbangan hukum. Contohnya ini dalam sewa menyewa rumah. Jika kita itu kebiasaannya kalau dalam sewa menyewa rumah dibayarnya pada awal bulan, maka hal tersebut ini dianggap sebagai syarat atau kontrak. A few moments later. A few moments later. A few moments later. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kata atau tutur kata yang kurang berkenan dan kurang bisa dipahami, mohon dimaafkan. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A few moments later. A few moments later. A few moments later. Thank you.